Assalamualaikum teman-teman. Kami kelompok 2 akan membahas penyakit infeksi, tentang apa itu penyakit infeksi, penyebabnya, dan pelayanan informasi obat. Apa sajakah itu? Disimak yuk teman-teman. Penyakit infeksi adalah masalah kesehatan yang disebabkan oleh organisme seperti virus, bakteri, jamur, dan parasit. Penyebab penyakit infeksi diantaranya virus. Organisme ini menyerang sel dalam tubuh. Human Immunodefficiency Virus atau HIV adalah salah satu contoh jenis virus yang menyebabkan penyakit HIV/AIDS. Organisme ini dapat melepaskan racun penyebab penyakit. E. coli adalah salah satu contoh jenis bakteri yang menyebabkan infeksi saluran kemih. Jamur Dermatophytes adalah salah satu contoh jenis jamur yang juga menjadi penyebab kutu air. Jamur ini dapat berkembang biak dengan cepat di lingkungan bersuhu hangat dan lembab. Parasit hidup dengan bergantung pada organisme lain. Plasmodium adalah salah satu contoh jenis parasit yang bergantung hidup di nyamuk dan menjadi penyebab malaria. Penyebaran organisme penyebab infeksi dapat terjadi dengan berbagai cara, baik secara kontak langsung, melalui hewan, atau benda yang terkontaminasi. Diare, demam, dan badan terasa lemas adalah gejala umum dari penyakit infeksi. Jika mengalami gejala tersebut, akan lebih baik untuk segera berkonsultasi dengan dokter. Gejala umum dari penyakit infeksi yaitu timbulnya demam, terjadinya inflamasi, dan gejala yang timbul sesuai bagian tubuh yang terinfeksi. Semisal paru-paru terinfeksi maka akan menimbulkan gejala sesak napas. Penanganan infeksi disesuaikan dengan organisme yang menyebabkannya dan bagian tubuh yang terinfeksi. Umumnya, penanganan infeksi dilakukan dengan pemberian obat atau operasi. Beberapa obat yang dapat digunakan untuk menangani infeksi meliputi: yang pertama, antivirus seperti zanamivir dan acyclovir. Yang kedua, antibakteri seperti amoxicillin dan doxycycline. Yang ketiga, anti jamur seperti clotrimazole dan fluconazole. Yang keempat, antiparasit seperti albendazole dan artesunate. Mekanisme kerja antimikroba. Yang pertama, antimikroba yang menghambat metabolisme sel mikroba. Yang kedua, antimikroba yang menghambat sintetis dinding sel. Yang ketiga, antimikroba yang mengganggu keutuhan membran sel mikroba. Yang keempat, antimikroba yang menghambat sintetis protein sel mikroba. Yang kelima, antimikroba yang menghambat sintetis asam nukleat sel mikroba. Penggunaan antibiotik harus dihabiskan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai anjuran dokter, karena untuk menghindari terjadinya resistensi. Resistensi adalah suatu kejadian di mana suatu obat antibiotik yang tidak mampu lagi untuk membasmi suatu bakteri. Yuk bijak pakai antibiotik dengan ingat 5T. T yang pertama, tidak membeli antibiotik sendiri tanpa resep dokter. T yang kedua, yaitu tidak menggunakan antibiotik selain infeksi bakteri. T yang ketiga, yaitu tidak menyimpan antibiotik untuk persediaan di rumah. T yang keempat, yaitu tidak memberi antibiotik sisa kepada orang lain. Dan T yang kelima, yaitu tanyakan pada dokter atau apoteker informasi terkait dengan antibiotik. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat ya.